Ini supaya saling koreksi dalam penggunaan obat di ruangan, penggunaan bahan habis pakai. Itu sudah merekam. Karena kalau kita buka untuk itu, si Pemda susah untuk memberikan anggaran untuk penanggulangan kekurangannya. Dan itu dibunyikan, memang kita berat. Kalau rumah sakit A, penyakit tipus itu paketnya lain, lebih tinggi dari rumah sakit tipe C, lebih tinggi rumah sakit tipe B, makin tinggi kelasnya, makin tinggi paket untuk satu pembiayaan tiap-tiap. Termasuk hernia, juga begitu, kelas hernia itu berapa? Ya, jadi semua itu tidak tinggal diam, kita juga berusaha. Dalam yang saya siapa yang tidak suka pembagian jasanya? Termasuk direktur juga suka. Nggak ada maksud kami untuk memending, menahan, tidak ada. Ya, ini ya saya sampaikan supaya clear, ya. Ini. Jadi polemik-polemik itu dan komunikasi ini supaya jelas. Nah, nanti dalam kesempatan ini saya katakan silakan Bapak Ibu menyampaikan permasalahan-permasalahan yang terjadi di ruangan, bukan pelayanan yang berhubungan dengan anggaran saja. Untuk pelayanan mungkin minggu depan rapatnya lagi bulan depan ada lagi rapat yang khusus untuk pelayanan. Karena kemarin sudah saya buka juga untuk ICU. Pak Ketut juga menanyakan kekurangan alat itu. Ya, memang untuk pengadaan alat dari pemerintah daerah belum bisa menganggarkan. Untuk pengadaan alat kita menunggu alokasi dana dari Jakarta. Ya. Kemudian penggunaan alat-alat itu kembalikan ke bunyinya, jangan egoisme pribadi ruangan. Ini mohon maaf kadang-kadang salah pengertian. Itu bukan egoisme, salah pengertian. Pengadaan kita adalah misalkan pengadaan alat UTD, pengadaan alat IGD, pengadaan alat bedah, pengadaan alat kandungan, pengadaan alat penyakit dalam, pengadaan alat penyakit anak. Ya, tidak ada pengadaan alat anggrek, tidak ada pengadaan alat kenanga, tidak ada pengadaan alat mawar, tidak ada pengadaan alat dahlia. Itu bunyinya seperti itu. Namun kalau domisili alat itu, misalkan contoh untuk saksen anak bisa di dahlia, kalau ICU memerlukan saksen untuk anak bisa dipakai di ICU. Gitu. Sama untuk di IGD memang sudah khusus pengadaan alat IGD bisa. Untuk penyakit dalam bisa minjam alat dari anggrek, bisa minjam alat dari terate, bisa minjam alat dari mawar untuk dipinjam di ICU. Sementara bukti pinjam pakai, karena bagaimanapun juga kepala ruangan adalah bertanggung jawab tentang keberadaan alat itu. Jadi bisa dipinjam. Namanya juga pengadaan alat penyakit dalam. Di ICU juga untuk penyakit dalam. Kan tidak menyalahi aturan, mana yang salah? Cuma harus ada bukti pinjam pakai. Yang minjam kalau sudah selesai ya dikembalikan. Namanya bukti, ada bukti pinjam pakai. Nah, nanti kalau tiap tahun kita bisa mengadakan alat atau ini dari Jakarta, dari pusat, otomatis semua terpenuhi. Ya. Sebetulnya rumah sakit yang sangat situ adalah genset, sangat situ. Gak peduli tengah malam, gak peduli pagi-pagi, gak peduli sore hari. Kalau mati lampu, telepon saya sangat sering berdering. Karena Pak, itu mati lampu gimana? Program ICU, ya OTP, karena di sini banyak darah. Ya, kemudian di ICU juga alat-alat yang listrik, tidak perlu listrik. Kalau tidak ada listrik, nggak bisa jalan di sana. Ini supaya nanti bagian perencanaan yang bukan bapak, bukan
Kalau beli jajan di daerah berat, nah itu ambil 1 lebih tuh M lagi pavilion. Nah, uang 10 miliar untuk membuat pavilion dan rumah sakit operasional setahun, mana mungkin bisa membuat pavilion. Untuk kehidupan sehari-hari aja susah. Saya katakan dengan anggaran 10,78